Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 4 Mei 2024 dalam pekan kelima Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang setia, sebelum membuka mata kami di pagi ini, Engkau telah menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kami. Perkenankanlah dan ingatkanlah kami untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya
Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 15, ayat 18 sampai dengan 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab Aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Teguh dan setia mewartakan firman Tuhan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Ketika membaca Injil Yohanes hari ini, saya teringat kepada salah satu homili pastor paroki saya ketika menggambarkan perasaan takjub dengan perkembangan gereja Katolik selama sekitar 2000 tahun. Beliau mengatakan bahwa mungkin saja para rasul tidak pernah membayangkan
pengikut Kristus akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan berjumlah sebanyak yang sekarang ini. Menurut suatu laporan dari Surat Kabar Vatikan, L'Osservatore Romano, pada tahun 2023, jumlah umat Katolik di seluruh dunia adalah 1,378 miliar orang. Padahal kita membaca dan mendengar begitu banyaknya ancaman, penolakan, dan persekusi yang dialami oleh para santo santa, beato beata, dan para awam yang banyak menjadi martir. Namun karena penyertaan Roh Kudus, para santo santa, beato beata, serta awam dengan setia dan gagah berani mewartakan sabda keselamatan. Setelah menguatkan murid-murid melalui wejangan yang kita dengar pada hari Kamis lalu melalui Injil Yohanes, bahwa seperti Bapa telah mengasihi Yesus, Yesus juga telah mengasihi para murid. Dan pada Jumat kemarin, bacaan Injil Yohanes mengetengahkan percakapan Yesus dengan Thomas, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka pada hari ini, kita kembali diingatkan oleh Yesus tentang tantangan dan kendala dalam mewartakan firman Tuhan. Secara terbuka Yesus menyatakan, murid-murid bisa ditolak dan dibenci dunia. Tetapi semuanya itu telah terlebih dahulu dialami oleh Yesus sendiri. Demikian juga apabila kita berhasil mewartakan firman Tuhan. Itu bukan karena kemampuan kita semata, melainkan karena kehendak dan penyelenggaraan dari Allah. Oleh karena rahmat pembaptisan, kita telah menjadi anak-anak terang yang harus selalu siap diutus untuk mewartakan firman Tuhan dengan rendah hati, sabar, dan tabah. Percayalah bahwa penolakan, perundungan, ancaman, dan persekusi yang akan dan telah kita alami karena mewartakan firman Tuhan tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Yesus sampai mati dengan penuh kehinaan di kayu salib. Kita diutus untuk mewartakan kasih Allah dengan meneladani Yesus agar kemuliaan Allah semakin ditinggikan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah kami untuk selalu teguh dan setia meneladani Yesus dalam mewartakan dan membagikan kasih-Mu kepada semua orang yang kami jumpai hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.